Bangga. Raja ini sampai rela jadi supir Pak Prabowo. Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan resmi di Doha, Qatar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Amman, Kerajaan Yordania Hashimiyah, pada Minggu, 13 April 2025, untuk melanjutkan lawatan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah. Kepala negara beserta delegasi terbatas lepas landas dari Bandar Udara Internasional Hamad, Doha, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025, sekitar pukul 15 waktu setempat. Presiden Prabowo meninggalkan Doha setelah menggelar sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Selain itu, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, tentang dialog strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Qatar. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, suatu dana bersama. Beliau comit 2 miliar dolar. Saya kira bagus ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias, ucap Presiden dalam keterangannya kepada awak media sebelum keberangkatan menuju Yordania. Kunjungan Presiden Prabowo ke Yordania dijadwalkan akan mencakup pertemuan dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein, serta pembahasan penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif Presiden Prabowo di kawasan Timur Tengah untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara mitra, serta membuka peluang kerja sama konkret yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kerajaan Yordania Hashimiyah disambut dengan hormat dan bersahabat. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Amman, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dalam sebuah prosesi penyambutan yang syarat simbol persaudaraan. Setelah prosesi resmi, kedua kepala negara menyaksikan atraksi terbang dari jet tempur Yordania. Momen kedekatan kedua pemimpin yang paling mengesankan adalah Raja Abdullah II mengantar langsung Presiden menuju hotel tempatnya bermalam. Namun ada momen spesial dan unik saat pertemuan Presiden Prabowo dan Raja Yordania ini. Raja Abdullah II langsung yang mengemudikan sendiri mobil kepresidenan bersama Presiden Prabowo yang duduk di kursi penumpang. Ini menunjukkan betapa hangat dan hormatnya pemimpin bangsa lain kepada Presiden Indonesia, yang artinya juga hormat kepada bangsa Indonesia. Keduanya dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral yang diawali dengan pertemuan perbincangan dua mata. Setelah itu, Presiden Prabowo dan Raja Yordania akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di Istana Al-Husainiyah. Acara kunjungan resmi akan ditutup dengan jamuan santap siang. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Amman adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sementara itu, tanpa melepas keberangkatan Presiden Prabowo di bandara diantaranya adalah Menteri Kebudayaan Qatar Sheikh Abdulrahman bin Hamad Al Thani, Duta Besar RI Doha Ridwan Hasan, dan Atase Pertahanan KBRI Doha Kolonel Tengku Soni Sonatha. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan penandatanganan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir. Hal itu setelah dilakukannya pertemuan di Istana Al-Ittihadiyah, Kairo, pada Sabtu 12 April. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, penandatanganan ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir. Selain itu, pernyataan kemitraan strategis juga menjadi tonggak penting yang menegaskan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Penguatan pada bidang prioritas ini mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat. Pernyataan kemitraan strategis ini menandai hubungan perjalanan panjang diplomatik antara Indonesia dan Mesir untuk menuju kemitraan bersama yang lebih tinggi lagi, jelas Yusuf dalam keterangan pers, Minggu 13 April. Agenda utama Presiden Prabowo di Kairo diawali dengan kunjungan ke Istana Al-Ittihadiyah sekitar pukul 11 waktu setempat. Presiden Prabowo akan disambut dengan upacara penyambutan, termasuk pengumandangan lagu kebangsaan dari masing-masing negara dan perkenalan delegasi dari Indonesia dan Mesir. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi mengadakan pertemuan TT-ATT untuk membahas berbagai isu penting, termasuk situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik di Gaza, serta penguatan kerja sama strategis antara kedua negara. Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden El-Sisi terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza, dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya, kata Yusuf.
Usai pertemuan, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan Jain Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. Kegiatan di Istana Al Ittihadiyah akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Setelah kegiatan di Istana Al Ittihadiyah, Bapak Presiden akan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan lawatan perjalanannya ke Timur Tengah ini. Beliau akan menuju ke Doha, Qatar, tutur Yusuf. Presiden Prabowo tiba di Doha pada Sabtu malam, 12 April 2025, sekitar pukul 21.12 waktu setempat, setelah menempuh penerbangan dari Kairo, Mesir. Alhamdulillah malam ini sekitar pukul 21.12 waktu Doha, Bapak Presiden Prabowo telah tiba mendarat dengan selamat setelah beliau melakukan perjalanan penerbangan dari Kairo menuju Doha, ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan pers, Minggu 13 April. Agenda utama Presiden Prabowo di Qatar dimulai dengan kunjungan resmi kepada Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Amiri Diwan. Setibanya di istana, Presiden Prabowo akan disambut melalui upacara penyambutan penuh hormat, yang mencakup pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta inspeksi pasukan kehormatan. Di sana nantinya akan dikumandangkan 2 lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Setelah itu, beliau akan melakukan inspeksi pada pasukan kehormatan, terang Yusuf. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Emir Qatar akan menggelar pertemuan bilateral dan pertemuan untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman, MOU, penting. Setelah kegiatan penyambutan, Bapak Presiden dengan Emir Qatar akan melakukan pertemuan bilateral maupun juga pertemuan di Istana Amiri Diwan. Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara akan menyaksikan beberapa MOU yang sangat strategis untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Qatar, ucap Yusuf. Kegiatan di Istana Amiri Diwan kemudian ditutup dengan jamuan santap siang resmi sebagai bentuk penghormatan dari Emir Qatar kepada Presiden Indonesia. Acara di Amiri Diwan akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi. Setelah itu acara selesai, jelas Yusuf. Usai menyelesaikan agenda di Doha, pada sore harinya Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke Amman, Jordania, untuk meneruskan rangkaian kunjungannya. Wah, sangat bangga ya dengan Presiden Prabowo yang dielu-elukan dan dihormati di negara lain. Bangga banget loh.